Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi di hari ini perkuliahan kita yaitu kriminologi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Suwanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu segera masuk materi yang selanjutnya yaitu etimologi. Kejahatan terjadi secara terus-menerus di dalam masyarakat sehingga membebani aparat penegak hukum, terutama pada pihak kepolisian, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan terjadinya suatu kejahatan di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan terkait dengan sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, terkait dengan materi kita bahas ini yaitu etimologi. Etimologi adalah ilmu tentang penyelidikan sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan. Jika dikaitkan dengan kriminalnya, etimologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-sebab musabah terjadinya suatu kejahatan atau kausa kejahatan. Sedangkan menurut Rusli, etimologi kriminal adalah suatu cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari sebab-sebab atau latar belakang, penjelasan, dan korelasi kejahatan. Cabang ilmu ini lazimnya mencakup biologi kriminal, psikologi kriminal, psikiatri kriminal, maupun sosiologi hukum pidana. Dalam etimologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi yakni penjahat, karena mempelajari alasan seseorang melanggar aturan hukum yang telah diberikan dalam masyarakat atau melakukan tindak pidana sementara orang lain tidak melakukannya. Selain itu juga ada beberapa unsur yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan berdasarkan penelitian dan penyelidikan di dalam ilmu kriminologi, yaitu yang pertama, terlantarnya anak-anak. Terlantarnya anak-anak ini juga akan mendorong terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Dikarenakan anak-anak yang terlantar tersebut tentunya sudah jelas perekonomiannya tidak ada. Kemudian mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yaitu makan, mau tidak mau dengan cara meminta-minta. Jika orang tidak ada yang memberinya, maka tanpa berpikir panjang, anak-anak tersebut harus melakukan suatu kejahatan seperti mencuri ataupun meminta secara paksa atau kita sebut dengan palak terhadap korban yang biasanya masih muda atau di bawah anak-anak tersebut. Kemudian untuk yang faktor keduanya yaitu pengangguran. Semakin banyak pengangguran menyumbangkan adanya kondisi terjadinya kejahatan. Bahkan pengangguran mempunyai daya rusak lapangannya secara luas, termasuk kegiatan kesusilaan. Itulah jika terjadi pengangguran, maka akan terjadi juga tindak pidana atau kejahatan. Karena orang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, jika tidak ada uang,
maka dengan cara apapun dilakukannya, termasuk juga mencuri, merampok, bahkan seperti hal susila, memperkosa dan sebagainya. Jika memang si korban tidak mau menyerahkan seperti harta benda, maka secara kasar mereka melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Nah, hal-hal tersebut sudah termasuk dalam kejahatan dan tindak pidana. Kemudian yang selanjutnya yaitu nafsu yang ingin dimiliki. Orang melakukan suatu kegiatan biasanya diawali dengan adanya ingin memiliki suatu benda atau suatu barang atau suatu hal tertentu. Karena benda atau barang atau suatu hal tertentu tersebut tidak ada dimilikinya. Kemudian nafsu ingin memiliki yang timbul karena kesejahteraan yang semakin meningkat akan memperbesar kejahatan yang bersangkutan. Artinya, semakin meningkat atau semakin modernnya, baik itu dalam bentuk benda, maka mendorong orang untuk memiliki suatu benda tersebut, sehingga apabila dia tidak mempunyai uang dan sebagainya, maka mau tidak mau dia akan melakukan berbagai macam kejahatan atau tindak pidana guna untuk membeli atau mendapatkan barang tersebut. Dapat kita contoh, selain barang bisa juga seperti uang. Contohnya seperti dalam tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi sudah jelas nafsu yang diinginkannya yaitu memiliki uang yang banyak guna untuk dapat membeli seperti mobil kah, motor kah, memenuhi kebutuhan yang mewah kah, dan sebagainya. Nah, dengan adanya nafsu untuk memiliki uang tersebut, maka mau tidak mau dia melakukan penyelewengan keuangan. Penyelewengan keuangan inilah dapat kita sebut dengan melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi terkait dengan contoh dari nafsu yang ingin memiliki. Selanjutnya yaitu demoralisasi seksual. Di dalam ilmu patologi menyatakan bahwa lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya amat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. Nah, dalam hal ini seperti contoh, apabila kita memang di waktu kecil suka bermain dengan misalnya perempuan, mau tidak mau nanti akan mengikuti gaya-gaya seperti perempuan. Nah, hal-hal tersebut inilah yang biasanya akan terjadi di ruang lingkup pendidikan seperti sekolah-sekolah. Dengan demikian, yang seharusnya dia tadi laki-laki, maka bertingkah laku dia seperti perempuan, sehingga yang dikhawatirkan yang si laki-laki tadi mempunyai nafsu terhadap si laki-laki lain. Makanya yang terjadi di sini yaitu jika memang dalam konteks seksual, apabila cowok suka dengan cowok, maka dapat disebut dengan homo. Hal tersebut inilah sekarang ini yang sering marak terjadi, apalagi di luar negeri. Hal seperti ini, homo lesbi ini sudah biasa. Nah, dalam hal inilah akan terbentuk seperti kejahatan apa
apabila si cowok yang ditaksirkan si cowok yang ditaksirkan oleh cowok yang memiliki kelainan jenis kelamin ini atau tingkah lakunya seperti cewek itu tadi, jika cintanya atau keinginannya ditolak oleh si cowok yang normal ini, maka si cowok yang kelainan seksual ini akan merasa marah, kemudian melakukan berbagai suatu kejahatan, termasuk juga dapat melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap si cowok yang diinginkannya. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan dari demoralisasi seksual. Selanjutnya yaitu alkoholisme. Pengaruh alkohol terhadap baik itu pemuda maupun orang dewasa sampai sekarang ini masih menempati posisi yang cukup besar dan beragam. Alkohol pada seseorang yang sudah kecanduan dapat mengakibatkan melakukan tindakan kriminal atau kejahatan atau tindak pidana dengan berbagai macam jenis. Alkohol ini sebenarnya amat berbahaya bagi pelakunya karena secara tiba-tiba tidak disadarkan kepada diri si pelaku dan bersifat agresif terhadap si pelakunya. Jadi dengan adanya alkohol ini, orang yang meminum alkohol atau kecanduan alkohol, dia melakukan suatu kejahatan tidak sadar. Makanya jika orang kecanduan alkohol atau minum alkohol, dia dapat melakukan berbagai macam kejahatan. Karena apa? Alkohol ini mempengaruhi sistem motorik otaknya, sehingga jika dia merasa tidak senang atau tersinggung dengan baik ucapan maupun perbuatan si orang lain, maka dia dapat melakukan seperti penganiayaan, pembunuhan terhadap orang yang tidak diinginkannya tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu rendahnya budi pekerti. Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma yang berlaku termasuk juga rendahnya budi pekerti, dan pengetahuan akan berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan atau tindak pidana. Hal demikian disebabkan karena kurangnya kontrol dari lingkungan sekitarnya. Kemudian rendahnya budi pekerti ini juga sekarang ini sudah terjadi di mana-mana, sampai dengan terkadang di perguruan tinggi pun sudah terjadi. Contohnya, siswa atau mahasiswa pun terkadang lewat di depan guru atau dosennya tidak bertingkah laku sopan, seperti menundukkan badan atau mencium tangan dan sebagainya. Malah bahkan mereka lewat di depan dosen ataupun gurunya seperti tidak melihat guru atau dosen tersebut. Selain itu juga rendahnya budi pekerti ini dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan, termasuk juga kejahatan tindak pidana korupsi. Inilah yang membentuk, sebenarnya budi pekerti ini membentuk akhlak seseorang. Jika seseorang mempunyai akhlak yang baik, maka tidak akan melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan di materi kita kriminologi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.